menikah. Di sini kita nggak bahas istri pertamanya ya. Kemudian meet up, lalu hadirlah Ismail alaihi salam. Nah, di Ismail sinilah Hajar diasingkan ke gurun pasir. Hajar dan Ismail oleh Nabi Ibrahim disimpan di mana tepat? Gimana? Enggak, bukan di rumah dia. Bukan di rumah dia. Di gurun pasir yang sekarang itu jadi Mekah, jadi Madinah. Nah, bisa ke situ. Kemudian, kemudian setelah itu turun ada kehidupan, ada peradaban dari Hajar dan Ismail. Kemudian Ismail punya anak beranak sampai ke Hashim, Nazar, Kinanah, sampai turunan ke 40 lebih itu ada yang namanya Abdullah. Abdullah punya anak yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah juga punya saudara nih BTW. Saudaranya siapa yang tahu pamannya Nabi? Ya? Masih inget gak pandemi BTW baca sirah masih kalian? Enggak ya? Udah main? Abu Talib. Abu Talib mah oke. Nah, Nabi Muhammad SAW ini kita bicaranya tentang tentang dinasti, tentang pemerintahan. Islam pertama yang pegang siapa? Sudah pasti Rasulullah ya kalau di Arab. Dari Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail, ke Rasulullah SAW. Nah, kemudian itu Rasulullah wafat diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada siapa aja? Kita tahu cuma 4 ya. Tapi padahal setelah itu ada lagi pemerintahan yang dipimpin oleh anaknya Umar dan lain sebagainya. Sudah selesai Rasulullah, sekarang Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin itu ada yang namanya Bani Umayyah. Teman-teman pasti udah ingat ya? Iya. Ada yang masih ingat Bani Umayyah itu lahirnya dari mana? Di mana? Itu tuh, pokoknya di sana-sana tuh kayak kelihatan banget muka-muka sejarawan. Keras. Keras doang. Berat bu, sejarawan. Apa? Anda tidak bisa. Iya. Itu laptop saya. Masya Allah. Terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Kecil banget sih tadi. Bisa coba lewat. Iya. Enggak ada orang. Sebenarnya saya hanya ingin mensinkronisasi aja. Kenapa dibahas dulu itu Umayyah? Umayyah ini berasal dari Abu Sufyan. Teman-teman kalau pernah mendengar ceritanya itu ada Hindun si pemakan jantung pamannya Rasulullah Hamzah. Ingat? Nah, Hindun ini masuk Islam dengan Abu Sufyan, kemudian lahirlah Umayyah dan jadilah dinasti Bani Umayyah. Tapi yang akan saya kaji sekarang itu adalah Bani Abbasiyah. Coba sedikit mereview ulang, teman-teman pasti udah belajar Abbasiyah itu gimana tuh? Abbasiyah, ayo ada yang ingat? Kemudian ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu setelah Fatimah meninggal atau wafat, menikah dengan seorang perempuan yang kemudian ada dari Bani Hashim yang nantinya jadi Abbasiyah yang bernama siapa? Abdullah
bisa lahir gitu, kayak bisa muncul. Karena pada saat Bani Umayyah itu sedang menjalankan dinasti, nah Bani Abbasiyah itu kayak gini. Ini apaan sih? Kerajaan kok kayak gini, Islam? Saya nggak mau. Nanti aku ceritain gimana proses turunnya. Tapi yang jelas di dalam Bani Umayyah ketika turun itu Bani Abbasiyah itu benar-benar sedang melakukan pergerakan yang dimana untuk menggubris. Menggulingkan. Teman-teman bisa lihat wilayahnya Bani Abbasiyah itu gede banget. Banget. Pokoknya dari antara Lewili yang Cibatok itu nggak ada apa-apanya. Nah, ini Bani Abbasiyah ada di Baghdad. Ibu kotanya di Baghdad, tapi dari Mekah, Madinah, Muscat, Kairo, nah itu semuanya tuh Konstantinopel itu oleh Abbasiyah. Jadi bisa dibilang Abbasiyah itu adalah benar-benar power gitu, power pada saat itu. Penyebaran wilayah itu kayak benar-benar gede banget. Nah sekarang kita fokus ke membahas kenapa Abbasiyah bisa lahir. Abbasiyah itu lahir itu didukung sama gerakan Mawali. Jadi dari zaman Bani Umayyah itu ada yang namanya rasisme gitu loh. Paham nggak sih rasisme? Yang dimana kalau orang-orang Arab asli itu diutamakan, kayak dijadiin menteri, dijadiin DPR. Tapi kalau misalnya orang-orang yang non Arab itu dikesampingkan. Nah mereka merasa terintimidasi nggak kira-kira? Dan perlu teman-teman tahu nih, kalau teman-teman main ke Arab itu ada orang yang warna putih, yang kece-kece gitu, itu sebenarnya bukan orang Arab asli. Jadi sebenarnya orang Arab asli itu ya yang mereka yang berkulit hitam, yang benar-benar Arab keper gitu loh. Kalau yang udah rada-rada ganteng itu udah kemix gitu sebenarnya. Terus kenapa nih aku bisa lahir gitu? Ya karena di situ ada juga balik lagi ya, Abbasiyah lahir dari Ali. Jadi ada juga pertolongan dari tim Syiah. Teman-teman Syiah itu apa? Nah, kelompok yang memang dia mengutamakan Ali. Jadi ada dukungan nih, udah ada dukungan, barulah di situ mulai pemindahan kota antara dari Bani Hashim ke Baghdad. Nah, jadilah di situ dinasti Abbasiyah. Ini saya disingkat aja. Kemudian khalifah-khalifahnya nih periodenya, ini tuh ada 5 abad, kayak periodenya lama banget. Pertama ada Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas ini kayak pencetusnya loh. Kalau kata kita apa sih? Owner ya, kayak good owner. Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini yang punyanya, yang kayak pertama kali. Lalu kemudian ada yang namanya Abu Ja'far. Pasti kayak pernah dengar gitu ya. Al-Mahdi. Sama Harun al-Rashid. Nah, kalian tahu Abu Nawas? Ingat nggak kisah Abu Nawas? Ini anak Eva nggak ada yang tahu Abu Nawas? Oh my god, seriusan? Abu Nawas, ulama sufi yang humor. Nanti besok-besok searching di internet, supaya dari saya semoga kalian lakukan dan melaksanakan. Siapa itu Abu Nawas dan baca kisah-kisah. Oke? Abu Nawas itu di zaman Nah, kita balik lagi ke periode pertama, teman-teman bisa baca. Itu adalah proses apa ya? Proses pertama menaklukkan Persia. Jadi Konstantinopel kayak gitu itu pertama kali dilakukan oleh Abbasiyah pada periode ini. Kemudian yang kedua itu prosesnya tuh kayak Persia kedua, tapi itu dimix sama yang namanya masa keemasan Islam, yang dimana Islam itu benar-benar tumbuh dalam ilmu di masa periode kedua. Periode ketiga itu mulai terjadi meleset, mulai terjadi guncangan yang dimana OTW bangkrut kayak dinasti itu atau udahan. Nah terus yang keempat dan yang kelima itu adalah dimana kayak politik mulai tidak stabil, ekonomi mulai tidak stabil, dan dengan mudahnya bangsa Turki nanti menggerakkan atau menggubris dinasti Abbasiyah.
Lalu kemudian ini aku coba ya. Kemajuan Daulah Abbasiyah. Nah, bayangin Daulah Abbasiyah ini adalah jazirah Arab, tapi nyampe ke Ghana. Teman-teman tahu gak sih yang kulitnya berhitam itu bukan hanya dari Afrika, yang kulit berhitam. Nah itu udah di-keep gitu sama Bani Abbasiyah. Kayak udah benar-benar sahib lah, walaupun tidak Islam gitu. Nah di dalam Khalifah Ar-Rasyid ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau juga mempunyai sesuatu atau gimana ya? Mempunyai hubungan dekat dengan Prancis, yang dimana orang-orang Prancis ini kalau mau ke Baitul Maqdis atau mau beribadah, itu mereka tuh kayak gak usah izin loh, udah diizinkan gitu sama Harun Ar-Rasyid. Nah ini nih Khalifah yang mantul. Nah, terus kenapa gitu? Kok bisa di zaman Harun Ar-Rasyid Islam jadi boom, Islam jadi apa ya? Jadi keren. Ya karena di zaman Harun Ar-Rasyid ini atau di zaman periode Khalifah-Khalifah periode kesini kedua, itu Islam mulai benar-benar mengajukan Muslim, mengajukan ilmu gitu. Apa sih ilmunya? Pertama politik. Nah jadi teman-teman, politik itu bukan berasal dari Bapak Jokowi aja, udah ada dari dulunya kayak gitu. Sekarang teman-teman pasti tahu sekarang teman-teman pasti tahu ada yang namanya apa sih? Wah, ada yang namanya Bani Hashim yang dijadikan sebagai ilmu politiknya tinggi gitu. Nah, kemudian dari sini, dan tadi bilang dari Bani Hashim itu kan ibu kotanya nih, ibu kota Umayyah Al-Anbar. Nah, sama Abbasiyah ini diganti ibu kota Al-Anbar, dijadikan ke Baghdad. Kemudian Baghdad jadi ber gitu, jadi gede banget. Lalu yang kedua itu ada faktor sosiografi atau sosiografi loh, jadi makmur. Terus kayak rakyat-rakyat itu jadi pengetahuannya luas atau jadi ekonominya jadi keren lah gitu istilahnya, itu dari zaman Abbasiyah. Nah dalam ilmu juga itu banyak ilmunya, itu ada hadis, ada fikih, tafsir, apa lagi ya? Ilmu Abbasiyah, sejarah. Suka dengar nggak kalau di hadis siapa periwayatnya? Ayo siapa? Bukhari. Siapa lagi? Muslim. Siapa lagi? Tirmidzi. Siapa lagi? Hanafi. Siapa lagi? Itu ini ya. Fikih nih. Dari fikih ada siapa? Hanafi. Hambali. Siapa lagi? Maliki. Nah, Syafi'i ini keempat imam mazhab ini timbulnya tuh dulu dari zaman Abbasiyah. Para periwayat hadis yang sekarang masyhur, Imam Muslim, Bukhari, At-Tirmidzi, ini timbulnya tuh di zaman Abbasiyah. Ada sejarah dan filsafat itu Al-Farabi. Al-Farabi ini timbulnya dari Abbasiyah juga. Teman-teman tahu Aristoteles, Plato? Tahu nggak? Itu adalah dari Yunani, yang dimana katanya manusia tuh berhimpun berasal dari ide aja, tiba-tiba pasti akan kamu dibantah sama ilmuwan Islam bahwa manusia itu berasal dari apa? Coba dari simpel dari pertama dari nutfah dulu deh, dari nutfah dari tulang belulang, kemudian Allah tiupkan ruh, itu ada kan hadisnya, itu ada kan ayatnya. Nah itu dibantah gitu. Jadi sebenarnya ilmuwan Muslim itu dia pada apa ya? Pada berdasarkan Al-Quran hadis kayak gitu. Terus ini pada aja loh. Nah terus kenapa gitu? Dari mulai kerennya, sebegitu kerennya Islam maju, bahkan sampai kayak zaman ini dibilang masa keemasan Islam, karena yang sekarang teman-teman pelajari, yang sekarang lagi teman-teman sama guru di sekolah belajar tuh dari matematika, fisika, kimia, kedokteran,
segala macam itu muncul tuh zaman ini, zaman Abbasiyah. Karena pada saat zaman Abbasiyah itu pemerintahannya atau khalifahnya menyuruh untuk ayo dong siapa lagi nih yang mau mencetus gitu, ayo dong siapa lagi nih yang mau nyari ilmu baru. Bahkan ada sekelompok yang namanya geng penerjemah. Nah jadi satu geng itu tuh orang-orangnya tuh kayak pinter dulu nih, belajar dulu ke negeri lain, udah belajar ke negeri lain, pinjem bukunya, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian bisa dibaca oleh Jazirah Arab. Jadi tuh kayak bener-bener geng translate dibilangin. Nah itu ada itu di zaman Abbasiyah, saking ya udah gitu kita semua ilmunya harus punya gitu. Tapi kenapa Abbasiyah sebegitu besarnya, sebegitu luasnya bisa mundur? Kenapa gitu? Karena yang pertama Abbasiyah ini ada faktor internalnya. Faktor internalnya itu yang pertama, makin kesini yang namanya khalifah kan terus menurun ya. Jadi kerajaannya tuh ayahnya, anaknya, cucunya kayak gitu tuh. Nah makin kesini anak-anaknya itu menjadi raja, semakin telah menikmati hasil, kalau kata kita hidup mewah, jadi lupa sama rakyat. Ada terus apa lagi ya, kayak tidak terlalu mementingkan ke ekonomi. Nah jadi merosot di situ. Itu faktor internal. Kemudian ada juga yang namanya apa sih, konflik antara muslim. Balik lagi ya tadi, Islam atau ilmu itu banyak dikeluarkan pendapatnya. Nah, ketika banyak pendapat di situ, masing-masing pasti pendapat aku lebih baik itu masih biasanya. Maka terjadi perang muslim di situ, gampang banget untuk dijatuhkan, untuk diruntuhkan. Sehingga datanglah faktor eksternal yang dimana nantinya ada perang salib. Teman-teman ingat nggak sih perang salib? Gak ada lagi. Ini dia tuh ya. Join. Siap. Nona. Kenapa dibilang perang salib? Soalnya orang-orang itu, si para Kristen tuh lagi bucin sama ini, sama salib, pakai liontin salib gitu loh. Nah itu, kenapa muncul perang salib? Ingat? Kenapa? Karena pada saat zaman ini Harun al-Rashid yang tadi kata saya sempat disinggung bahwa mengadakan kerjasama atau berjalin sahabat yang baik dengan kaum dengan orang Perancis tadi. Nah ketika ganti khalifah itu udah enggak bersahabat lagi. Jadi tuh malah dipersulit, mau ibadah malah minta surat izin A, B, C, ke kecamatan, ke kantor, ke segalanya kayak gitu. Jadi kan mereka ribet nih. Oh, kok ini beda perjanjiannya? Mereka gitu. Nanti ketika beda perjanjiannya, baru di situ mengadakan perang salib yang sampai benar-benar nggak selesai. Nah, di sisi lain, walaupun ada perang salib, itu juga ada nih serangan dari Mongol. Teman-teman tahu nggak sih Mongol itu adalah mixnya antara orang-orang Cina loh, apa sih, Tiongkok kayak gitu-gitu. Tapi di mix sama Turki gitu kalau kata kita. Jadi ada dari utaranya, ada dari Turkinya gitu, dari sininya. Nah itu di mix, kemudian menyeranglah dinasti Abbasiyah. Pertamanya sih emang nggak nyerang, cuma kayak ngasih apa sih? Ngasih SK lah kalau kata kita. SK pertama nih, ayo dong masa mau kayak gini aja, karena kan ini khalifah terakhir ya. Ayo dong masa mau kayak gini aja, masa Islam gak mau dimajuin lagi, masa ekonomi mulu kan capek. SK kedua, ayo dong nggak di ACC. SK ketiga, udah diruntuhin benteng. Kayak gitu. Disitulah terjadi penumpahan darah yang dimana akhir dari dinasti Abbasiyah. Yang tadinya maju, yang tadinya keren, yang tadinya bisa stay cool, yang tadinya bisa memajukan Islam, di situ juga bisa turun. Kenapa? Ya karena itu tadi khalifahnya tidak mengutamakan rakyat. Pemimpinnya itu tidak mengutamakan kepentingan rakyat. Pemimpinnya itu hidup bermewah-mewah, tidak melakukan strategi. Harusnya pemimpin-pemimpin ketika mendapatkan yang baik, melakukan strategi gimana caranya nih Islam bisa lebih baik lagi atau menjaga kebaikannya. Itu enggak. Nah itulah terjadinya penuntutan. Terima kasih teman-teman. Syukran, jazak khairan.